Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck di Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat bulan Dara sedang purnama dan darah hampir semua orang dalam ilusi itu mendidih. Semakin merah kedua bola mata mereka, semakin kuat pula hasrat membunuh mereka. Seakan-akan hanya dengan mengayunkan pedang terus-menerus, mereka dapat melampiaskan kegundahan hati. Hanya dengan melihat percikan darah, mereka dapat meluapkan rasa bahagia di hati. Dan hanya dengan mendengar jeritan kematian, mereka dapat menenangkan hati mereka yang sedang maniak. Seolah-olah jika mereka tidak membunuh, mereka tidak akan bahagia. Jika bulan darah sebelumnya hanya membuat mereka menjadi gila dan haus darah, maka sekarang bulan darah purnama mengubah mereka yang tidak memiliki keteguhan hati dan kekuatan jiwa yang lebih lemah melawan menjadi orang gila dan jadi maniak pembunuh. Segera pedang tajam itu menebas dengan liar dan semangat juang yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai keterampilan bertarung membuat seluruh ruang tampak runtuh. Suara pisau tajam yang menusuk daging dan suara darah yang menyembur keluar menusuk telinga. Teriakan melengking, suara pertarungan gila dan erangan putus asa datang silih berganti. Sehingga bau darah yang menyengat menyebar dengan cepat, memenuhi seluruh lembah. Di mana Xiaoyan dan dua orang lainnya? Apakah mereka terpengaruh oleh bulan darah purnama? Meskipun Xiaoyan dan Longyi juga terkena dampaknya, tetapi tidak terlalu parah. Atau waktu mereka terkena dampaknya sangat singkat. Bagaimanapun kekuatan jiwa Xiaoyan berada di tengah langkah alam jiwa pikiran. Dan dapat dikatakan telah mencapai puncak pada tingkat puncak bintang 4. Jadi ketahanan jiwanya tentu saja tidak sebanding dengan Do di puncak bintang 4 lainnya. Ditambah lagi pikirannya sudah mantap sejak lahir. Jadi saat bulan purnama itu tubuh hanya menegang sedikit. Pikirannya agak bergejolak dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tetapi tak lama kemudian, hanya dalam sekejap, kebingungan di matanya itu sirna. Warna merah darahnya pun cepat memudar dan menjadi jernih kembali. Longyi memiliki tubuh naga guntur dan bulan darah memiliki dampak yang sangat terbatas padanya. Jadi dia masih bisa berpikiran jernih dan dengan dingin melindungi Xiaoyan. Berdiri tegak seperti lembing. Namun menjadi murni dan bebas debu adalah berbeda. Pada saat bulan darah purnama, Dodi yang telah kehilangan akal sehatnya, mata mereka merah semua. Dia mengumpulkan botol-botol giok ramuan ajaib di tanah, menghunus pisau terbangnya dan menyerbu ke tengah kerumunan dalam satu langkah untuk bergabung dengan gelombang haus darah. Xiaoyan segera melancarkan serangan jiwa, mengendalikan Jing Wujian untuk sementara. Jing, darah yang menyimpang. Begitu bulan purnama, kekuatannya begitu kuat. Melihat pembantaian berdarah yang gila-gilaan di lembah itu, lalu melihat ke arah Jing Wujian, yang matanya tidak lagi merah tetapi masih bingung. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa takjub. Tidak sulit untuk membangunkannya secara paksa, tetapi saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Saya khawatir saya hanya dapat mencoba memasukkan kekuatan jiwa untuk melindungi jiwanya dan lautan kesadarannya agar tidak terpengaruh dan menunggunya bangun. Akan tetapi, saat Xiaoyan terus-menerus mengalirkan kekuatan jiwa ke dalam Jing Wujian, sekelompok Dodi yang sudah benar-benar haus darah menyerbu ke arah Xiaoyan dan dua orang lainnya, mengacungkan pedang dan bilah tajam. Mata mereka berkilat penuh kegembiraan haus darah, dan tanda bulan sabit di dahi mereka berwarna merah cerah di bawah pantulan bulan darah. Jadi Xiaoyan harus berhenti memasukkan kekuatan jiwa ke dalam Jing Wujian. Dia melirik Jing Wujian yang masih tak sadarkan diri dengan cemas dan merutkan kening erat. Jika hanya kelompok Dodi ini saja, masalahnya tidak akan besar. Namun setidaknya ada ratusan Dodi di jalan pegunungan ini.
Jika perkelahian terjadi, tempat ini kemungkinan akan menjadi pusat pertempuran di jalan pegunungan ini. Dan itu akan merepotkan. Sekalipun Xion dan Long Yi mengerahkan segenap kekuatan mereka, tapi mereka tidak akan mampu melenyapkan begitu banyak dodi dalam waktu singkat. Dan keselamatan Jing Wuchen akan sulit dijamin. Lagi pula, sudah terlambat untuk membangunkan Jing Wuchen secara paksa sekarang. Melihat rombongan dodi semakin dekat, mendengar suara langkah kaki yang semakin rapat di depan belakang, serta di sepanjang jalan, dan raungan seperti binatang buas menjadi semakin jelas. Wajah Xiaoyan menjadi semakin serius, dan dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar Jing Wuchen dapat lolos dari malapetaka ini. Long Yi menatap Xiaoyan dalam-dalam lalu mengulurkan tangannya ke udara dan bersiap menghunus tombak petir. Dia menyadari keputusan Xiaoyan dan dia harus memutuskan ikatan Gordian dan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Jing Wuchen. Tetapi Xiaoyan dan Long Yi sama-sama tahu dalam hati mereka bahwa di tengah kegilaan ini, saat orang-orang tidak mengenal apa itu rasa takut, di tengah pembunuhan yang berpotensi tak berujung ini, jika Jing Wuchen tetap tidak sadarkan diri, hampir mustahil untuk melindunginya. Xiaoyan menghela nafas. Saudara Wuchen, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Semoga Anda beruntung. Kemudian dia mengedarkan semangat juangnya dan bersiap untuk mengeluarkan penguasa api surgawi. Ya ampun, apa yang terjadi? Kenapa mereka semua berlarian ke arah kita? Tepat ketika Xiaoyan dan Long Yi hendak menghunus senjata mereka, Jing Wuchen terbangun dengan bantuan kekuatan jiwa Xiaoyan dan mulai berteriak keras dengan warna darah di matanya yang jelas-jelas memudar. Bagus sekali, akhirnya Anda bangun. Kebangkitan Jing Wuchen membuat hati Xiaoyan yang tegang langsung rileks. Bulan darah sudah penuh dan sekarang hampir semua orang dalam keadaan bingung dan menjadi maniak pembunuh. Anda harus melindungi pikiran Anda dan berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh bulan darah lagi. Xiaoyan menunjuk ke langit lalu tubuhnya bergoyang pelan dan dia melesat maju bagai anak panah yang tajam menghadapi segerombolan dodi yang sudah terlebih dahulu menyerbu ke arahnya. Long Yi berbalik dan berdiri di belakang Jing Wuchen, melindungi Jing Wuchen di antara dia dan Xiaoyan. Jing Wuchen melirik ke arah bulan darah aneh dan salju yang turun di langit, lalu menatap ke arah gerombongan dodi yang bergegas mendekat. Dia merasakan ada lapisan perisai kekuatan jiwa yang tertinggal di luar kesadarannya, menghalangi hasrat gelisah yang meningkat. Akhirnya dia ingat bahwa Xiaoyan pertama kali melemparkan pil itu kepadanya, kemudian dia dan Long Yi menjaganya dari depan dan belakang. Dan arus hangat tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Seberutang nyawa pada Anda. Jika Anda ingin menukar daunnya dengan pil, Anda dapat menaikkan jumlahnya menjadi 70%. Dan Anda tidak perlu menanggung pengeluaran saya. Jing Wuchen berteriak dan bergegas mendekat. Matanya dipenuhi rasa terima kasih yang mendalam saat dia melewati punggung Xiaoyan. Dasar bajingan pelit. Namun Xiaoyan hanya sempat berbalik dan mengumpat sambil tersenyum sebelum dia merasakan tekanan dari kerumunan yang gila itu. Dodi yang berlari di depan memegang tongkat panjang di tangan kanannya yang jelas tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Dia menggunakan ujung tombak itu dan menusukkannya dengan kejam ke dada Xiaoyan. Saudaraku, Anda bermain pertarungan jarak dekat, padahal Anda bisa menyerang dari jarak jauh. Bukankah Anda mencari kematian? Xiaoyan memutar matanya karena frustasi, tetapi dia tidak samar-samar saat menyerang. Dia menghindari ujung tongkat panjang itu dan mengayunkan telapak tangannya. Dan saat yang sama, menghantam bahu kanan dodi dengan keras. Kaisar Do hanya merasakan semburat rasa terbakar di tubuhnya. Dan tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan serta berputar setengah lingkaran ke belakang. Pada saat ini, kaki Xiaoyan telah menendang ke arah punggung dodi itu dengan tendangan yang kuat. Tetapi yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa dodi ini tidak menghindar. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri.
Dia mengayunkan tongkat panjangnya dengan kedua tangan secara bersamaan, berbalik dan menyapukannya ke arah Xiaoyan. Sialan, dia bahkan lebih gila dari orang gila. Xiaoyan menyadari bahwa dia masih meremehkan dampak bulan purnama darah pada hati orang-orang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menjaga langkah kakinya tetap tidak berubah. Tubuh bagian atasnya tiba-tiba membungkuk ke belakang, nyaris menghindari tongkat panjang yang menutupi hidungnya. Kemudian dia menendang dada Dodi itu dengan keras, sehingga tongkat panjang itu terlepas dari tangannya. Darah muncat keluar dan dadanya hancur. Pada saat yang sama, tubuh Dodi itu terlempar mundur ke arah kerumunan yang menyerbu. Sebelum dia bisa berteriak kesakitan, segala jenis tombak panjang dan bila pendek telah menusuknya. Anda harus ekstra hati-hati. Orang-orang ini sudah haus darah dan sudah kehilangan akal sehat mereka. Mereka hanya bertindak berdasarkan insting. Berhati-hatilah, atau mereka bisa mentaruhkan nyawa mereka. Xuan berbalik dan dengan keras mengingatkan Qing Wuchen dan Long Yi di belakangnya. Dengan begitu banyak orang di sini, mengapa Anda tidak menggunakan senjata? Apakah Anda punya senjata? Qing Wuchen berteriak cemas saat dia melihat kerumunan yang menyerbu ke arah Xiaoyan dan berbagai senjata yang memancarkan cahaya dingin. Sebelum saya menghadapi bahaya yang sebenarnya, anggap saja ini sebagai pengalaman. Ini akan sangat bermanfaat. Lagi pula mereka juga saling bertarung. Bukan hanya mengincar kita, mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi kita untuk saat ini. Ikuti saja saya dengan seksama. Mengandalkan kepekaan kekuatan jiwa, Xiaoyan dapat dengan mudah menangkap lintasan senjata yang menyerang mereka bertiga di tengah kerumunan yang padat. Ditambah dengan pertahanan dirinya dan Long Yi, serta keahlian Qing Wuchen dalam menghindar. Xiaoyan yakin bahwa meskipun mereka tidak mengeluarkan senjata, mereka bertiga tidak akan berada dalam bahaya besar. Namun meskipun percaya diri, Xiaoyan tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat meningkatkan kecepatan sirkulasi doqi di tubuhnya, terus-menerus menuangkannya ke setiap meridian di tubuhnya. Namun sebelum dia sempat menghembuskan nafas, 3 dodi menyerbu ke arahnya dan 3 tombak melesat ke arah kepalanya secepat kilat. Ayo! Xiaoyan mengangkat lengannya dan mengayunkannya dari kiri ke kanan, menyambut 3 tombak yang menyapu itu dengan tangan kosong. Dengan suara dentuman keras, 3 suara tumpul otot dan senjata yang bertabrakan terdengar. Kali ini Xiaoyan tidak mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga tombak itu memang berhasil ditangkis oleh lengannya, tetapi dia pun mundur setengah langkah sambil mengerang teredam. Dan lengannya sedikit mati rasa. Jelas sekali, ketiga dodi ini sangat kuat. Ternyata ketiga dodi ini berasal dari klan beruang iblis yang terkenal dengan kekuatannya yang besar dan fisiknya yang kuat. 3 dodi abu-abu dari klan beruang iblis sekarang telah berubah dari setengah binatang menjadi setengah beruang dan setengah manusia. Otot-otot di tubuh bagian atas mereka membengkak seperti balon yang mengembang. Dan meridian hijau tua di tubuh mereka terlihat jelas. Kekuatan dan kekuatan fisik klan beruang iblis dianggap kuat, bahkan di antara klan iblis. Setelah berubah menjadi setengah binatang, kekuatan mereka menjadi lebih dari 2 kali lipat. Melihat serangan itu berhasil dihalau, ketiga Kaisar Do dari klan beruang iblis segera meraung dan mengayunkan 3 tombak mereka. Menggambar lengkungan bulan sabit sempurna di udara, menyapu ke arah kepala, pinggang dan kaki Xiaoyan dari 3 arah. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah dan dia segera mengedarkan doqi ke kakinya. Dia melangkah ke tanah, menarik kakinya dan melompat, menghindari 2 tombak yang menancap ke arah pinggang dan kakinya. Lalu dia melambaikan telapak tangannya untuk menangkis tombak yang mengarah ke kepalanya. Tubuhnya terbalik di udara dan menendang seperti hantu, mengenai lengan kanan salah satu dodi dari klan beruang iblis. Kemudian, doqi menyeruak keluar dari kakinya dan menghantam tubuh dodi dari klan beruang iblis. Xiaoyan menggunakan kekuatan hentakan untuk membengkokkan tubuhnya,
dan mendarat dengan mantap di luar jangkauan serangan tombak 3 dodi dari klan beruang iblis. Shoyen melakukan serangkaian gerakan ini sekaligus tanpa penundaan dan tanpa sangat cantik. Namun dodi dari klan beruang iblis yang ditendang hanya terhuyung sedikit dan terus mengayunkan tombaknya, menyerang dengan lebih ganas. Ketika dua anggota klan beruang iblis melihat Shoyen menghindar dan menangkis, dua serangan beruntun dari mereka bertiga, warna darah di mata mereka menjadi semakin pekat, dan tubuh mereka terus membengkak, menjadi 2 kali lebih besar dari wujud setengah binatang mereka sebelumnya. Meridian yang menonjol dari tubuh besar mereka tidak lagi berwarna hijau muda, tetapi secara bertahap berubah menjadi hijau tua, membuat kulit tampak agak hijau. Mereka membakar vitalitas mereka. Hati-hati! Jing Wuchen yang berada di belakang Shoyen melihat ketiga dodi beruang iblis yang geram mulai membakar vitalitas mereka untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya. Mengetukkan jari kakinya pelan-pelan dan melangkah mundur ke samping sambil mengingatkan Shoyen dengan suara cepat. Kemudian dia melesat pergi dan membantu Shoyen mencegat serangan dodi lainnya bersama Long Yi. Dia berkeringat dingin demi Shoyen. Membakar vitalitas? Shoyen merutkan kening saat mendengar ini, berpikir bahwa kekuatan bulan darah purnama sungguh hebat. 3 kaisar Do klan beruang iblis hanya memiliki 1 pertempuran dengannya, dan mereka adalah makhluk setengah binatang dan membakar vitalitas mereka. Mereka bukan saja gila, tetapi mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka. Efektivitas tempur dari 3 beruang iblis setengah binatang dodi sudah cukup kuat, dan sekarang mereka membakar vitalitas mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya ingin tahu seberapa kuat mereka nantinya. Tapi saya harus menghindari ketajaman mereka terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Shoyen segera menampilkan keterampilan bertarung. Angin berlalu tanpa jejak. Jelas, keterampilan ini merupakan keterampilan bertarung kelas dunia. Begitu hebatnya sehingga begitu metode ini dilancarkan, sehingga sosok Shoyen akan menjadi sulit dikenali bagaikan hantu. Bagaimana dia bisa diserang oleh 3 kaisar Do puncak bintang 4? Untuk sesaat, meskipun 3 dodi dari klan beruang iblis menari-nari dengan tombak mereka seperti ular perak, menyapu dan menusuk, menyerang bersama-sama dan sendiri-sendiri. Mereka menyerang dengan ganas terus-menerus, tetapi mereka bahkan tidak dapat mendekati Shoyen. Setelah menghindar dan bergerak pelan di antara serangan ganas 3 kaisar Do beruang iblis, untuk beberapa saat, Shoyen melihat bahwa serangan dan kekuatan 3 kaisar Do beruang iblis tidak sekuat yang dibayangkannya. Jadi senyum sinis muncul di matanya. Vitalitas yang membara memang seperti ini. Kemudian dia menggunakan keterampilan angin berlalu tanpa jejak secara ekstrim. Pada saat ini, 3 kaisar Do klan beruang iblis bahkan tidak dapat melihat bayangan Shoyen, dan hanya dapat menyerang bayangan Shoyen secara membabi buta. Setiap kali mereka melepaskan tembakan, mereka menusuk rekan mereka sendiri. Ketika mereka tergesa-gesa menarik kembali senjatanya, senjata rekan-rekan mereka kembali menusuk mereka, sehingga terlihat kacau sekali. Tapi ketika lelaki itu menjadi semakin ganas saat mereka tertekan, dan mereka mengangkat kepala ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, karena tidak mau menerima tekanan. Bahkan orang yang waras akan kesulitan mencegah kemampuan bertarung pisau terbang yang aneh tersebut. Apalagi para dodi yang pikirannya telah dibutakan oleh keinginan membunuh. Jadi, beberapa sosok dodi yang berlari tiba-tiba berhenti, menatap Jing Wuchen lalu terjatuh. Sebelum beberapa dodi jatuh ke tanah, pisau terbang kemantikan itu terbang kembali ke tangan Jing Wuchen. Sungguh keterampilan pisau terbang yang menakjubkan. Merasakan keengganan yang kuat dalam teriakan ketiga orang itu, kemarahan Shoyen yang telah lama terpendam dalam hatinya tiba-tiba meledak. Tidak mau. Kalau begitu, saya akan membuat Anda mau.
Dia tiba-tiba berhenti menghindar. Kemudian mulut Xiaoyan menampakkan seringai ganas. Dia mengangkat tinjunya di depan dada, membuat postur pertarungan jarak dekat. Lalu mengaitkan jari telunjuk kanannya ke arah 3 dodi klan beruang iblis yang hanya memiliki cahaya haus darah di mata mereka dan melontarkan 2 kata dan dingin. Ayo maju! 3 dodi klan beruang iblis yang geram melihat Xiaoyan tak lagi mengelak dan berisyaratan ingin bertarung satu sama lain. Mereka saling berpandangan, memancarkan sedikit amarah karena dihina, melemparkan tombak di tangan mereka dan keras ke tanah, dan dengan mata merah mereka menginjak tanah dan mengguncang bumi, lalu menerkam ke arah Xiaoyan. Tapi tidak ada gerakan atau keterampilan bertarung. Mereka ingin menggunakan cara yang paling primitif dan liar untuk memberi pelajaran kepada Xiaoyan. Karena berani meremehkan tubuh dan kekuatan Kaisar Do dari klan beruang iblis mereka. Dan karena berani tidak menganggap serius mereka dalam situasi 1 lawan 3. Jadi, mereka ingin bersaing dengan Xiaoyan untuk melihat siapa yang memiliki tulang lebih keras dan siapa yang memiliki kekuatan lebih besar. Tidak mungkin. Apakah Anda mencoba untuk hidup? Jing Wuchen begitu ketakutan sehingga pada saat ini dia lupa tentang pertarungan dan hanya menatap pemandangan itu dengan gugup. Menatap pertarungan 1 lawan 3 yang akan menentukan hidup dan mati baginya. Xiaoyan menatap Jing Wuchen dengan tatapan yang berkata, "Jangan khawatir." Menjilat bibirnya yang kering, menyipitkan matanya sedikit dan tatapannya menjadi panas. Tanpa menunggu ketiga pria itu mendekatinya, dia bergegas maju. Tanpa gerakan istimewa apapun, dia menggunakan kekuatan fisik murni untuk menghantam 3 Kaisar Do klan beruang iblis. Segera, 3 kali tabrakan keras seperti suara tabuhan drum tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Para Kaisar Do yang sedang bertarung terkejut dan mata mereka menjadi sedikit jernih. Mereka mengangkat mata dan melihat ke arah tempat Xiaoyan bertabrakan dengan 3 Kaisar Do dari klan beruang iblis. Namun sudah ada awan asap dan debu, dan tidak ada apapun yang terlihat di dalamnya. Hanya 3 aliran darah yang menyembur keluar dari asap dan debu, membentuk 3 bunga darah di udara yang berwarna merah terang dengan latar belakang bulan darah. Setelah asap dan debu berangsur-angsur menghilang sedikit, ketiga Kaisar Do klan beruang iblis tidak terlihat dimanapun. Hanya Xiaoyan yang berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, 3 kali suara berat sesuatu yang jatuh ke tanah terdengar di kejauhan. Mengikuti arah suara itu, mereka melihat 3 dodi dari klan beruang iblis jatuh dari langit, menghantam tanah dan keras. Daging dan darah mereka hancur berkeping-keping, mengepulkan awan debu, dan mereka pun tewas. Bagaimana ini mungkin? Suara Jing Wuchen yang tercengang terdengar di belakang Xiaoyan. Anda sungguh hebat. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang berpenampilan biasa saja ternyata memiliki tubuh dan kekuatannya. Bahkan lebih kuat daripada beruang iblis setengah binatang yang tengah membakar vitalitas mereka. Jadi dia menelan ludah beberapa kali. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata. Tidak apa-apa. Xiaoyan tersenyum pahit dan tiba-tiba merasa bahwa cara bertarung yang paling primitif dan liar ini tidaklah buruk. Anda masih tertawa? Saya sangat khawatir tadi. Datang dan lihat apakah Anda terluka. Menghadapi kekhawatiran Jing Wuchen, Xiaoyan merasakan perasaan hangat di hatinya. Walaupun dia tahu tidak mungkin dia akan terluka dalam tabrakan langsung. Dengan 3 anggota klan beruang iblis puncak bintang 4, dia tetap menundukkan kepalanya dan melirik ke dirinya sendiri. Melihat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Sekarang kita sama saja." Ternyata saat itu dia mengenakan pakaian compang-camping. Dia dan Jing Wuchen tampak seperti sepasang saudara. Jing Wuchen mengamati dirinya sendiri dari atas ke bawah, lalu memandangi pakaian Xiaoyan yang compang-camping dan tak dapat menahan senyum canggung. Tepat saat Xiaoyan dan Jing Wuchen asik berbicara dan tertawa di tengah kesibukan mereka,
Para kaisar Do di sekeliling mereka perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Mata mereka kembali merah dan seketika belasan kaisar Do menerkam mereka. Di antara semuanya, sepasang tangan hitam pekat adalah yang tercepat dan paling berbahaya. 5 jari terulur dari sudut yang aneh, seperti bunga teratai hitam yang sedang mekar, dan langsung menutupi tubuh bagian bawah Xiaoyan. Agaknya orang ini adalah orang yang sering bersekongkol mencelakai orang lain. Kalau tidak, ia tidak akan mempertahankan alam bawah sadar yang tidak tahu malu ini. Sekalipun kewarasannya sudah mulai menghilang. Sial, bajingan ini terlalu kejam. Merasakan kesejukan yang datang dari bagian pribadinya, urat-urat di dahi Xiaoyan melonjak. Dia buru-buru mengangkat lututnya dan menggunakan lututnya yang seperti besi untuk menghalangi cakar hitam itu. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan mematahkannya. Dengan bunyi klik, kelima jari cakar hitam itu langsung patah, memperlihatkan sendi-sendi berwarna putih. Pada saat yang sama, sebelum lelaki jahat itu sempat berteriak kesakitan, dia menendang selangkangannya karena marah. Dan dengan suara pelan seperti telur pecah, dia mengangkatnya ke udara sementara dia berteriak kesakitan. Ingin membuat saya tidak bahagia? Saya akan menghancurkan Anda terlebih dahulu. Sambil menggertakkan giginya karena kebencian, Xiaoyan berbalik dan menghentakkan kakinya. Doki dengan cepat mengembun dan tiba-tiba meledak dari bawah kakinya. Seketika, dengan kaki Xiaoyan sebagai pusatnya, lingkaran gelombang kejut Doki yang mengerikan meledak, yang menyebabkan tanah retak dan runtuh inci demi inci. Gelombang kejut menyapu semua senjata yang diayunkan dari segala arah. Setelah itu, tubuh Xiaoyan terbang langsung ke langit seperti bola meriam, dan kepalanya yang keras menghantam Kaisar Do yang telah membungkuk seperti udang di udara. Dodi yang ganas itu berteriak kesakitan. Matanya yang merah tiba-tiba melotot dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, serta ekspresi mengerikan dari kesakitan yang amat sangat. Kalau ingin kejam, jadilah lebih kejam lagi. Biarkan Dodi yang kejam ini yang ingin menghancurkan kebahagiaan bertindak sebagai perisai untuk membuka jalan. Sekarang, ada kekejaman di mata Xiaoyan. Dia mencengkeram pergelangan kaki Dodi dengan tangan kanannya dan menariknya ke bawah dengan kasar. Memanfaatkan momentum itu, tubuhnya terbalik. Kepala tertunduk, kaki di atas, jari-jari kaki saling bertautan. Dan dia mulai berputar cepat di udara. Saat suara angin berubah menjadi sangat melengking oleh tubuh Xiaoyan yang berputar, sosok Xiaoyan dengan cepat menari menjadi tornado besar. Saluran keluar tornado itu adalah Dodi ganas yang diblokir Xiaoyan di depannya dengan pergelangan kakinya. Dan dia menerkam ke arah sekelompok Dodi di bawah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dalam keadaan normal, tornado besar ini pasti akan membuat banyak Kaisar Do ketakutan, sehingga mereka semua akan menghindarinya dan tidak berani menyerang. Tetapi saat ini, semua Kaisar Do telah kehilangan akal dan menjadi gila. Bukan saja tak seorang pun yang mundur, tetapi malah melompat kegirangan. Hanya setelah beberapa pertemuan, setelah pengorbanan beberapa Kaisar Do yang tak kenal takut, senjata-senjata yang disapu secara gila-gilaan itu memotong-motong Kaisar Do yang kejam yang digunakan sebagai perisai oleh Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Sehingga Xiaoyan kehilangan perisai di tangannya, tetapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, ia meningkatkan kecepatan putarannya dan terus menyelam ke bawah. Jing Wuchen yang saat ini sedang berkeliaran membunuh musuh-musuh melihat adegan menegangkan ini dan hampir ketakutan setengah mati di tempat. Ya ampun, ini gila. Ada sekelompok Dodi yang memegang senjata di sana. Bagaimana Anda bisa menyerbu begitu saja dengan tangan kosong, tanpa menghindari atau menyerah? Mungkinkah Anda juga kehilangan akal dan menjadi haus darah? Tidak, bangun cepat. Mata Jing Wuchen merah padam. Dia mengerahkan tenaga pada kakinya, menciptakan beberapa bayangan di udara karena kecepatan yang sangat cepat, dan menerkam Xiaoyan untuk mencoba menyelamatkannya.
Dan raungan Jing Wuchen yang menyayat hati membuat Xiaoyan merasa sedikit hangat di hatinya. Tetapi Xiaoyan tidak berhenti. Dia berputar semakin cepat, menyatukan seluruh tubuhnya ke dalam tornado dan menyapu ke arah sekelompok dodi yang memegang berbagai senjata. Sesaat kemudian, pisau dan pedang patah. Anggota tubuh berterbangan kemana-mana dan suara pukulan serta tendangan dahsyat. Suara tajam bila pedang patah. Jeritan melengking serta suara muncrat darah tak ada habisnya. Debu yang terus berterbangan memenuhi jalan pegunungan. Secara bertahap mengaburkan pandangan Jing Wuchen. Kemudian, kebisingan itu segera mereda dan Jing Wuchen menatap kosong pada sosok yang berdiri samar di tengah debu yang berangsur-angsur menghilang. Sosok itu berdiri tegak setinggi lembing dengan rambut panjangnya yang berkibar-kibar menggetarkan saraf Jing Wuchen. Namun Jing Wuchen tidak berani menatap sosok dewa itu karena takut jika debu mengedap. Sosok itu akan dipaku sampai mati dengan senjata patah dan pisau di sekujur tubuhnya. Atau terluka parah hingga tidak dapat memperlihatkan senyuman terakhirnya lalu jatuh. Bagaimanapun itu bukanlah hasil yang ingin dilihatnya. Tetapi di luar kedua pilihan itu, ia tidak dapat memikirkan pilihan ketiga. Sebab ia merasa itu suatu kemewahan. Ia tak dapat membayangkan siapa yang dapat bertahan hidup jika dikepung puluhan dodi dan ditebas puluhan bilah pisau tajam. Mungkin ada, tetapi Jing Wuchen belum pernah melihatnya sebelumnya. Atau dia tidak menyangka Xiaoyan akan menjadi salah satu dari mereka. Meskipun penampilan Xiaoyan sebelumnya telah mengejutkannya tanpa kata-kata. Karena menurutnya, orang dari klan Xiao ini bukanlah jenius menyimpang dari klan Xiao, seperti yang dikatakan dalam legenda. Namun medan perang bukanlah tempat di mana seseorang dapat terganggu. Tepat ketika suasana hati Jing Wuchen sedang naik turun drastis, dan dia sendiri tidak tahu mengapa dia begitu bersedih untuk Xiaoyan. Sebuah pedang besar yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin mengeluarkan suara keras di udara dan menebas tanpa ampun ke arah leher Jing Wuchen. Itu adalah Kaisar Do yang tersapu oleh tepian tornado dan tidak mengalami luka serius. Tepat saat dia melihat ekspresi linglung Jing Wuchen, dia berbalik, bangkit dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang. Jing Wuchen tidak bereaksi sampai rambutnya yang berantakan tergores tegak oleh semangat bertarung pedang. Dan kulit kepalanya mulai sedikit sakit. Sayangnya sudah terlambat. Pupil matanya yang menyusut dengan cepat telah melihat bayangan-bayangan kematian. Apakah saya ditakdirkan mati bersama pria bernama Xiao itu? Menatap pedang raksasa yang terus membesar di pupil matanya, Jing Wuchen mendesah dalam hatinya dan menutup matanya dengan sedih. Dia merasa tidak rela di dalam hatinya. Sialan, tidak bisakah Anda membiarkan saya berurusan dengan bajingan danding itu sebelum membunuh saya? Sialan. Saat Jing Wuchen yang memejamkan mata dan menunggu kematian, dia mendengar suara yang diharapkan. Suara ini sedikit berbeda dari yang saya bayangkan. Dan mengapa tidak ada rasa sakit? Mungkinkah pedang itu terlalu cepat dan saya tidak bisa merasakan sakit saat kepala saya meninggalkan leher saya? Jing Wuchen menegang lehernya tanpa disadari. Saat dia merasa seolah-olah lehernya ditiup oleh angin dari pedang, ia berpikir dengan bingung dalam benaknya. Bertanya-tanya, mengapa suara ini sama sekali tidak terdengar, seperti pedang yang memotong lehernya, tetapi lebih seperti tinju yang beradu dengan pedang. Bajingan, beraninya Anda teralihkan perhatiannya di saat seperti ini. Sebuah teriakan keras terdengar di telinga Jing Wuchen, membangunkannya dari pikiran yang kacau, karena dia masih bertanya-tanya apakah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Jing Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan melihat Xiaoyan berdiri di depannya. Pikirannya menjadi kosong. Pikirannya yang biasanya fleksibel tidak dapat berubah. Dia menunjuk Xiaoyan dengan bodohnya seolah-olah sedang bermimpi. Anda masih hidup? Hah? Saya juga belum mati. Tentu saja saya masih hidup. Jadi bagaimana mungkin saya mati? Xiaoyan menendang Kaisar Do yang telah kehilangan pedang raksasa dari tebing dan meninju lagi, menjatuhkan Kaisar Do lain yang lengannya patah, tetapi masih merangkak dan gigih. Alisnya yang seperti pisau terangkat sedikit. Namun,
Jika Anda tetap berdiri di sana seperti orang bodoh, Anda akan segera mati. Jing Wuchen tersadar setelah diingatkan oleh Xiaoyan. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Matanya memancarkan cahaya dingin seperti pisau dan pisau terbang pun keluar. Dengan suara whoosh, hanya beberapa tanda putih samar yang tertinggal di udara dan dia melemparkannya ke beberapa kaisar Do yang bergegas dari bawah. Pisau terbang itu berkelebat dan beberapa dodi yang menyerbu hanya punya waktu untuk menghindar. Tanpa sadar sebelum terkena pisau terbang itu satu persatu. Meskipun pisau terbang itu tidak membunuh mereka, para dodi ini terluka parah dan tubuh mereka sedikit gemetar. Namun yang membuat Jing Wuchen marah adalah mata para dodi ini masih begitu dingin dan tak seorang pun dari mereka yang takut bertarung. Mereka hanya mengambil 2 langkah mundur untuk menghilangkan dampak dari pisau terbang itu. Lalu mengembuskan doki mereka untuk melepaskan pisau terbang itu dari tubuh mereka. Lalu terus menyerbu ke arah Jing Wuchen dan Xiaoyan dengan senjata mereka yang terangkat tinggi. Apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Jing Wuchen kembali ke ekspresi acuh tak acuhnya, memperlihatkan senyum tipis dengan cara cabul. Dia menunjuk dan memutar jari-jarinya di udara dan pisau-pisau terbang yang terguncang keluar dari tubuh beberapa kaisar Do. Tampaknya segera ditarik ke atas dari tanah. Berputar cepat di udara dan menusuk punggung beberapa kaisar Do tanpa suara. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.